Halo, selamat pagi semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kita yang terakhir mengenai persamaan garis lurus, yaitu tentang hubungan dua garis. Oke, jadi silakan simak video ini sampai habis. Jika nanti di pertengahan kamu kurang mengerti, silakan pause atau stopkan videonya dan pelajari ulang materinya. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hubungan dua garis. Sebelumnya kamu sudah mempelajari bagaimana cara menyusun persamaan garis. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hubungan dua garis melalui persamaan garisnya. Nah, jika kamu ingat-ingat pelajaran kita di bab yang kedua, yaitu tentang posisi garis pada bidang koordinat. Nah, yang pertama adalah garis yang saling sejajar, yang kedua saling berpotongan, yang ketiga saling berpotongan namun perpotongannya membentuk sudut 90 derajat, maka kita sebut dengan garis yang saling tegak lurus. Nah, kita perhatikan keterangan berikut. Misalkan ada dua garis, masing-masing garis yang pertama kita katakan G1 ya. Garis G1 persamaannya Y sama dengan M1. Ingat, M ini adalah simbol gradien ya. Namun kita tulis di sini M1 karena dia merupakan garis yang pertama ya. Maka Y sama dengan M1X ditambah C. Ini adalah bentuk umum persamaan garis. Nah, garis yang kedua katakanlah namanya G2 ya. Persamaannya Y sama dengan M2X ditambah C. Ini dia persamaannya. Masih dalam bentuk umum. Oke, nah bagaimanakah hubungan dari kedua garis ini? Bisa kita tentukan berdasarkan gradiennya. Nah, kita lihat yang pertama. Dalam kondisi sejajar, ya, kedua garis dalam kondisi sejajar bisa kita tentukan dari hubungan berikut. M1 sama dengan M2 artinya apa? Nah, jika kedua garis itu sejajar, maka kedua gradien garis tersebut sama besar. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan jika gradien pertama sama dengan 2, maka otomatis gradien yang kedua sama dengan 2. Ya? Oke, selanjutnya. Jika dua garis G1 dan G2 yang tadi saling tegak lurus, maka hubungan gradiennya adalah seperti berikut. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi bedakan ya, kalau dia sejajar maka langsung saja gradiennya sama. Namun jika tegak lurus, perkalian kedua gradien itu sama dengan negatif 1. Bisa dipahami? Oke, masuk kita ke contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Garis di bawah ini yang sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 2x dikurang y dikurang 10 sama dengan 0 adalah. Nah, ini soal pilihan ganda. Jadi, jika soal pilihan ganda, berarti kamu nanti harus mengecek satu persatu yang mana persamaan yang sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 2x dikurang y dikurang 10 sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya sejajar, maka yang sudah kita jelaskan, sudah Miss jelaskan yang tadi, coba jika sejajar maka hubungan garisnya gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua. Jadi yang dilihat adalah gradiennya ya. Oke, kembali ke soal. Jadi, kalau persamaannya 2x dikurang y dikurang 10 sama dengan 0, maka gradiennya berapa? Ingat menentukan gradien jika persamaannya seperti ini bagaimana rumusnya? M sama dengan
Buka lagi catatannya, ayo. Iya, negatif A per B. Betul kan? Nah, A di sini adalah koefisien dari X, ya. Maka A-nya berapa? A-nya 2, B itu adalah koefisien dari Y, maka B-nya negatif 1. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan A-nya 2 ya, maka negatif 2 per Y-nya, iya negatif 1, masukkan negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 1 sama dengan berapa nak? Sama dengan 2. Nah, inilah M1 yang tadi. Jadi, kita harus cari yang mana dari persamaan ini yang gradiennya juga 2. Karena tadi syarat sejajar, gradien yang pertama harus sama dengan gradien yang kedua. Berarti kita tinjau satu persatu ya. Nah, yang pertama, ini gradiennya berapa? Ingat, kalau persamaannya berbentuk Y sama dengan MX tambah C, ingat ya. Maka langsung saja koefisien X ini adalah gradiennya. Nah, ini kan sudah menyerupai bentuk umumnya. Maka langsung saja gradiennya berapa? Koefisien dari X, ya negatif 1 per 2. Apakah sama dengan gradien yang pertama tadi? Tidak ya, gradien yang pertama 2, maka harus cari yang mana yang gradiennya 2. Maka ini bukan, yang A bukan. Kita cek yang B. Yang B langsung saja ya, ini gradiennya, maka bukan ya. Oke, yang C. Nah, sudah kelihatan koefisiennya adalah, koefisien X adalah 2, langsung ini adalah gradien yang kedua. Betul ya? Jawabannya C. Nah, coba kita cek yang option D. Apakah gradiennya 2? Tidak. Kenapa? Karena ada negatifnya. Jadi, walaupun sama-sama 2, tapi tandanya juga harus sama ya, sama-sama positif dan sama-sama negatif. Jadi, jawabannya yang tepat adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Bisa kelihatan ya soalnya? Nah, seperti ini kira-kira. Sama-sama kita perhatikan. Pasangan garis yang saling tegak lurus adalah, nah di sini kita harus tinjau satu persatu optionnya. Apakah yang A, kedua persamaan ini saling tegak lurus, apakah B, C, atau D. Nah, kembali lagi untuk mengecek apakah tegak lurus, ingat hubungannya, hubungan gradiennya bagaimana? Iya, M1 kalau dia tegak lurus, M1 dikalikan dengan M2 harus sama dengan negatif 1. Ini yang harus diingat, jangan terbalik ya sama yang sejajar tadi. Oke, sekarang yang pertama kita cek dulu. Gradien dari garis ini berapa? Nah, ini kan masih ada 2 di sebelah kiri ini. Supaya bisa kita gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C, Y-nya ini koefisiennya harus 1, nak. Nah, ini kan masih ada 2, maka kedua ruas itu harus kita bagikan dengan 2 dulu. Nah, maka di sebelah kanan tinggal Y, di sebelah kiri X dibagi 2, ya X per 2 ya, atau setengah X ya, ditambah 5 per 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bentuk persamaannya seperti ini, maka bisa langsung gradiennya adalah setengah. Atau langsung saja koefisien dari X. Oke, kalau bentuk persamaannya seperti ini, semua suku ada di ruas kiri, maka bisa kamu gunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Bedakan ya. Sebenarnya boleh kita gunakan cara yang seperti ini, jadi nanti 2X dan 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Boleh, tapi kita coba dulu pakai rumus yang ini ya. Maka, ingat, A ini adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Maka tentukan dulu, A-nya berapa? 2, B-nya adalah 1 ya, karena tidak ada koefisien, artinya itu 1. Nah, maka M sama dengan negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Nah, tadi yang pertama setengah, yang kedua negatif 2. Sekarang coba
rumusnya kan harus kita kalikan sama dengan negatif 1. Sekarang kita cek. Kita kalikan langsung ya gradiennya ya. Gradien yang pertama tadi setengah, dikalikan dengan gradien kedua adalah min negatif 2. Sorry. Nah, begini ya. Coba dikalikan. Setengah habis sama-sama dibagi 2. 1 dikali negatif 1. Nah, ternyata hasilnya sama dengan negatif 1. Maka A merupakan persamaan, kedua persamaan ini yang saling tegak lurus. Jawabannya A. Nah, sekarang kita cek apakah B, C, D memang betul-betul salah. Kita cek ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 ya, kedua ruas. Jadinya seperti apa? Y sama dengan setengah X ditambah 5/2. Sama ya dengan yang di atas. Maka gradien yang pertama di sini adalah setengah. Langsung koefisien dari X. Sekarang, persamaan yang kedua. Bagaimana? Nah, persamaan yang kedua kita gunakan rumus yang seperti yang A. Namun, kita coba caranya seperti yang ini ya. Kita ubah bentuknya, bentuk umumnya seperti ini. Jadi, Y harus tinggal di sebelah kiri. Jadinya negatif Y sama dengan yang lainnya semuanya dipindahkan ke sebelah kanan. Jadinya negatif 2X dikurang 3. Nah, di sini kan masih ada negatif. Rumusnya kan di situ harus Y, tidak boleh negatif, tidak boleh 2, 3 koefisiennya. Jadi harus 1 ataupun cuma Y saja. Nah, maka kedua ruas harus kita kali dengan negatif 1. Maka di sini jadinya Y sama dengan, kita kali negatif jadinya 2X, kali negatif jadinya tambah 3. Nah, kalau seperti ini maka langsung saja koefisien X di sini adalah gradiennya. Gradien 2 ya. Yang pertama tadi setengah. Sekarang kita kalikan. Kalau tegak lurus, perkaliannya harus negatif 1. Nah, ini coba kita kalikan. Setengah dikalikan dengan 2. Habis-habis sama dengan 1. Nah, syarat tegak lurus harus negatif 1. Di sini kan hasilnya 1. Maka B bukan garis yang saling tegak lurus. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nih, sama-sama kita bagi 2 ya. Maka di sini tinggal Y, di sini setengah X ditambah 5/2. Langsung M1 di sini negatif 1/2. Oke, yang ini. Langsung saja kita pindahkan kecuali Y. Maka Y yang tinggal di sebelah kiri, 2X tambah 3-nya kita pindah ke ruas sebelahnya. Menjadi min negatif 2X dikurang 3. Langsung saja M2-nya sama dengan negatif 2. Langsung koefisien X ya. Pakai rumus tadi pun sebenarnya boleh yang ini. Terserah kamu gunakan yang mana. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Gradien pertama dengan gradien yang kedua. Negatif 1/2 dikalikan dengan negatif 2. Sama-sama 1. Negatif kali negatif, ya tetap 1. Ya, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi, perkalian gradiennya 1. Sementara syaratnya kan harus negatif 1. Maka C bukan garis yang saling tegak lurus. Oke, the last one. Kita cek dulu apakah memang benar salah ya. Oke. Nah, di sini bentuknya sudah hampir mirip dengan persamaan garis. Tinggal 5-nya yang kita pindahkan. Sebenarnya 5-nya pun tidak berpengaruh ya. Konstanta tidak berpengaruh dengan penentuan gradien. Jadi boleh diabaikan untuk menentukan gradien. Jadi langsung saja sudah bentuk seperti ini ya. 2X sama dengan Y, atau dibalik juga boleh. Y sama dengan 2X. Maka di sini gradien yang pertamanya langsung saja koefisien X ya, sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang yang persamaan yang kedua itu kan sama dengan yang pertama, yang option B. Langsung saja ya. Gradien yang kedua sama dengan 2. Nah, gradien pertama sama dengan 2, gradien yang kedua sama dengan 2. Sama-sama 2. Otomatis perkaliannya berapa? Kalau dikalikan M1 dikali M2,
Itu kan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kedua garis ini tidak saling tegak lurus. Kalau dia hasilnya tadi negatif 1, baru merupakan persamaan yang saling tegak lurus. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Kenapa? Karena perkalian kedua gradiennya, tadi sudah kita cari satu persatu gradiennya, hasilnya sama dengan negatif 1. Sesuai dengan hubungan yang pertama yang telah Miss jelaskan yang ini tadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu menyusun persamaan garis. Ingat rumus persamaan garis, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, seperti ini ya. Ini ingatkan kembali. Oke, nah kita baca baik-baik soalnya. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan sejajar dengan garis 3x tambah 5y dikurang 6 sama dengan 0 adalah. Jadi yang ditanya adalah persamaan garis. Namun keterangannya di sini, garis ini melalui satu titik, namun sejajar dengan garis yang lain yang persamaannya 3x tambah 5y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk menyusun persamaan garis, ada 2 syarat kan? Syarat yang pertama itu diketahui satu titik dan satu gradien. Syarat yang kedua diketahui 2 titik. Namun pada soal nomor 3 itu satu titiknya sudah diketahui. Nah, jika satu titik sudah diketahui, jadi kita butuh satu gradien lagi untuk bisa kita masukkan ke rumusnya. Nah, gradien garis ini kita peroleh dari mana? Ya dari sini. Di sini ada keterangan sejajar dengan garis. Berarti kita cari dulu berapa gradien garis ini. Ya, kita cari gradiennya dengan rumus negatif A per B. Ingat ya, ini ya. Oke. A di sini adalah koefisien dari X. 3. Langsung ya, negatif ini sudah rumus. Jadi langsung masukkan. Kita tuliskan negatifnya, negatif 3 per B adalah koefisien Y, masukkan 5. Dah, sudah sederhana kan? Tidak bisa dibagi lagi, maka gradien yang pertamanya adalah negatif 3 per 5. Nah, karena dia sejajar, maka gradiennya M1 ini sama dengan M2. Maka gradien inilah yang akan kita pakai untuk mencari persamaan garis yang ditanya. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena tadi M1-nya sama dengan M2. Ya udah, langsung kita pakai aja gradiennya. Oke, rumusnya, rumus yang ini kita pakai. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, di sini X1, di sini Y1. Kita tuliskan Y dikurang Y1-nya berapa, Nak? Negatif 4 ya. Nah, karena dia ketemu dengan negatif, jadi tambah 4. Bisa ya? Sama dengan M-nya kita masukkan negatif 3 per 5 dikali X dikurang. X1-nya berapa? 2. Paham sampai di sini? Nah, di sini ada per bentuk pecahan. Nah, supaya bentuknya bilangan bulat, maka kedua ruas kita kalikan dengan 5. Sesuai dengan penyebutnya ya. Kalau penyebutnya 7, ya udah kalikan 7. Oke, nah semuanya kita kali 5, maka Y dikali 5, 5Y ditambah 4 dikali 5, 20 sama dengan negatif 3 per 5 dikali 5. Ya tinggal negatif 3 saja. Dikali X dikurang 2. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini masih perlu dikali ya. Maka 5Y ditambah 20 sama dengan kalikan negatif 3X ditambah negatif 3 dikali negatif 2 tambah 6. Nah, masih ada yang sejenis. Ini kita pindahkan saja ya. Semuanya kita pindahkan ke ruas kiri.
Maka menjadi 5Y ditambah 3X ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita susun saja nggak apa-apa ya. Variabel abjad yang lebih kecil, yang lebih pertama yang kita tuliskan. X ditambah 5Y ditambah 14 sama dengan 0. Maka inilah yang merupakan persamaan garis yang ditanya oleh soalnya. Bisa diikuti? Oke. Baik, soal yang terakhir ya. Perhatikan baik-baik. Persamaan garis yang melalui titik 0,3 dan tegak lurus. Lihat, di sini kata kuncinya tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 5 adalah. Jadi sama dengan soal yang sebelumnya ya, yang ditanya persamaan garis. Namun yang diketahui di sini satu titik. Jadi kita perlu satu gradien lagi. Nah, gradien itu, gradien garis yang ditanya ini kita peroleh dari dari persamaan garis lain yang diketahui. Nah, karena di sini dia tegak lurus, maka terlebih dahulu kita cari dulu persamaan garis ini ya. Garis yang diketahui. Nah, Y sama dengan negatif 1/2X ditambah 5. Nah, ini sama dengan bentuk umum yang kedua ya. Kalau kalian perhatikan pada penjelasannya sebelumnya. Maka langsung saja. Koefisien X adalah gradiennya. Maka M1 sama dengan negatif 1/2. Paham sampai di sini? Oke. Nah, untuk mencari persamaan garis yang ditanya, kita tidak bisa langsung menggunakan gradien ini. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Kalau tegak lurus, ada hubungan gradiennya kan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalau tadi yang sama itu adalah yang sejajar. Maka, untuk mencari gradien yang ditanya, kita masukkan gradien yang pertama dulu ke sini. Maka negatif 1/2 dikalikan gradien yang ditanya sama dengan negatif 1. Paham sampai di sini? Oke, maka M2 sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 1/2. Gini ya. Oke, M2 sama dengan. Nah, kalau dia pembagian maka supaya berubah menjadi perkalian yang di bawahnya kita balik, gitu ya. Negatif 1 dikali, ininya jadi dibalik. Negatif 2/1. Paham sampai di sini? Oke, nah karena dia negatif kali negatif jadinya positif. 1 dikali 2/1. Ya, sama dengan 2. Maka gradien inilah yang kita pakai untuk menyusun persamaan garis yang ditanya. Oke, rumusnya apa nak? Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, titiknya ini ya, kita tandai X1, Y1. Maka, kita tuliskan Y dikurang, Y1-nya berapa? 3 sama dengan M. M-nya yang dipakai M yang ini ya, bukan yang ini. Ini gradien garis yang diketahui di soal. Ini gradien yang ditanya. Gradien garis yang ditanya. Nah, kita masukkan gradiennya 2 dikali X dikurang 0 ya. Maka Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 kali 0. Ya 0, maka tidak usah ditulis ya. Nah, sama dengan ini supaya bentuknya lebih bagus, kita buat aja seperti ini. Y minus 3-nya kita pindahkan ke ruas sebelahnya ya. Jadinya tuliskan dulu 2X, berubah tanda ya, jadi tambah 3. Sampai di sini jawaban kamu sudah benar. Atau kalau mau dirubah, jadi setiap suku yang di sebelah kanan pindahkan lagi di sebelah kiri juga boleh. Siapa tahu misalkan tidak ada di option ya, 2X, maka kita tuliskan dulu Y-nya. Y dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ini juga benar. Namun di optionnya kita lihat yang mana yang benar. Yang A. Apakah benar jawaban kita? Salah. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C. 2X
Y sama dengan 2X ditambah 3. Miss harap paham ya kamu semua ya. Oke.